Karena grafik fungsi eksponen itu sebenarnya yang akan kita pelajari di sini adalah kita akan menggambar bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk dari grafik atau fungsi dari eksponen gitu dia ya. Nah, untuk bentuk umum dari grafik fungsi eksponen yaitu Y atau fx sama dengan K dikali A pangkat X, atau dalam bentuk fungsi dibuat X dipetakan menjadi K A pangkat X begitu. Dengan catatan apa? Dengan catatan di sini K-nya, K itu adalah sembarang konstanta atau bilangan. Nah, A di situ dapat kita sebut dengan yang namanya basis atau bilangan pokok. Nah, A ini juga mempunyai syarat. Syaratnya apa? Nah, untuk syarat bilangan pokok pada grafik fungsi eksponen, dia mempunyai syarat. Syarat yang pertama yang dari grafik fungsi eksponen adalah A atau basis tidak boleh sama dengan 0. Berarti harus A lebih dari 0. Kemudian A tidak sama dengan 1, A-nya tidak boleh 1 ya. Dan yang ketiga, A berada di antara 0 dan 1 atau A-nya harus lebih dari 1. Jadi tidak boleh 0 atau tidak boleh sama dengan 1. Sudah. Nah, untuk grafik fungsi eksponen itu selalu simetri. Lagi, grafik fungsi eksponen selalu simetri terhadap siapa? Terhadap si sumbu Y. Sudah. Nah, yang kedua dan selanjutnya, grafik fungsi eksponen dia selalu memotong sumbu Y di titik apa? 0, K. Jadi dia selalu memotong siapa? Di sumbu Y di titik 0, K. Gitu dia kan. Nah, untuk grafik fungsi eksponen ini sebenarnya ada 2 jenis dia. Ada grafik fungsi, ada 2 jenis. Untuk jenis yang pertama, untuk A lebih dari 1, nanti grafiknya akan naik ke atas. Grafik ke atas atau yang biasanya disebut dengan monoton naik. Sebuah grafik fungsi eksponen akan monoton naik jika A-nya lebih dari 1. Nah, yang kedua, jika A berada di antara 0 dan 1, maka grafiknya akan turun ke bawah. Itulah yang disebut dengan namanya monoton. Iya, monoton turun. Nah, supaya lebih memahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen, kita buatkan contoh di sini ya. Contoh yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Kelihatan ya di sini, fx sama dengan 2 pangkat x, yang artinya kalau misalnya kita buat y sama dengan 2 pangkat x. Bisa dilihat di sini ya, berarti basisnya adalah 2. Basisnya itu 2, yang artinya A lebih dari 1. Oh, otomatis berarti nanti kelihatan kalau misalnya grafik ini adalah grafik monoton naik. Karena apa? Karena basisnya lebih dari 1. Sudah? Cara menggambarnya gampang, sama seperti yang kemarin SMP menggambar persamaan kuadrat. Grafik fungsi kuadrat juga sama seperti ini. Kita ambil sembarang titik x, kita mulai dari negatif aja ya biar lebih kelihatan dia. Ini diambil di sini mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Miss, ada nggak aturannya untuk mengambil nilai x-nya ini berapa aja? Terserah ya, mau mengambilnya berapa aja, tergantung kalian mau mengambil angka mana aja. Tapi Miss ambil yang ini supaya dia kelihatan lebih jelas. Nah, Miss, aku boleh nggak gambarnya dari 0, 1, 2, 3, 4? Boleh saja gitu ya. Boleh. Tergantung kalian mengambilnya dari angka yang mana, mulainya dari yang mana. Oke? Sudah? Y di sini adalah variabel terikat. Kenapa terikat? Karena Y bergantung pada siapa? Bergantung pada nilai X.
Nah, nilai Y akan bergantung pada nilai X. Kenapa? Nah, pada saat kita masukkan Y, X sama dengan minus 3, berarti 2 pangkat minus 3 yaitu 1/8. 2 pangkat minus 2 yaitu 1/4. 2 pangkat minus 1 yaitu 1/2. 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 4, dan 8. Nah, kelihatan kan dari sini, dari nilai Y-nya, kelihatan bahwa dia monoton naik. Lama-lama dia naik nilai Y-nya, terus dia naik. Nah, ini kelihatan dia adalah grafik yang monoton naik. Nah, kita pasangin dia. Berarti pasangan titik-titiknya yaitu minus 3,1/8, minus 2,1/4, minus 1,1/2, 0,1. Jangan kebalik ya, X Y dulu, X baru Y. 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, ini pasangan titik-titik inilah yang akan kita gambar di mana? Di koordinat Cartesius. Begitu dia. Nah, sekarang kita akan menggambar nih pasangan titik ini di dalam koordinat Cartesius yang udah kita buat ya. Kita gambar yang pertama, berarti kita mulai dari sebelah kiri dulu, yang minus dulu. Kita gambar yang pertama di sini buat minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, gitu ya. Minus 4, di sini juga minus 2, minus 4, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita gambar yang pertama pasangan titik minus 3,1/8, yaitu pada saatnya X-nya minus 3, Y-nya 1/8. Nah, 1/8 itu kira-kira dia berapa? 0,25. Jadi kita buat aja di sini titik ini paling kecil ini. Di sini, ini kan kira-kira aja di sini 1/8. Yang kedua, minus 2 sama dengan 1/4. Pada saat X-nya minus 2, Y-nya 1/4, agak naik sedikit ya. Naik sedikit. Oke, pada saat Y-nya minus 1, X-nya minus 1, Y-nya berapa? Y-nya setengah dari sini. Oke, sekitar di sini ya, kita buat di sini. Oke. Terus, pada saat X-nya 0, Y-nya minus 1. Pada saat X-nya 1, Y-nya berapa? Pada saat X-nya 1, Y-nya 2. Pada saat X-nya 2, Y-nya 4, berarti sekitar di sini. Nah, pada saat X-nya 3, Y-nya berapa? Pada saat X-nya 3, Y-nya 8. Jadi ini kurang ya, boleh kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Berarti di sini ini bukan minus 4 ya. Ini 4. Salah nih. 2, 4, 6, 7. Di sini pasti 8. Nah, kita kira-kira dia sudah 8 di situ dia. 8 terus gitu. Nah, pada saat X-nya 3, Y-nya berapa? Pada saat X-nya 3, Y-nya 8. Nah, kita kira-kira di sini dia. Oke. Nah, kita gabung nih semua titik-titiknya ini sehingga dia membentuk suatu fungsi eksponen. Nah, seperti ini dia. Nah, dia akan apa? Dia akan terus naik ke atas. Nah, dari sini, dari grafik ini bisa kita tahu bahwa grafik Y sama dengan 2 pangkat X itu akan monoton naik. Kelihatan ya, dia monoton naik. Sudah. Nah, dari grafik ini juga kita tahu apa? Asimtot. Apa itu asimtot? Asimtot adalah garis yang mendekati kurva. Siapa garis yang mendekati kurva? Iya, yang garis yang mendekati kurva adalah sumbu X. Coba lihat di sini. Ini kurvanya, kalau kita sambung terus makin negatif, makin besar negatifnya, dia tidak akan pernah menyentuh siapa? Tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Nah, kalau misalnya kita tukar di sini minus 10, 2 pangkat minus 10 berarti 1/2 pangkat 10. Dia akan terus menuju siapa? Menuju Y sama dengan 0, tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Oleh karena itu, asimtotnya adalah sumbu X. Sudah. Nah, selain itu apa lagi yang bisa kita lihat? Oh, kita bisa lihat domainnya. Domain atau daerah asal. Coba kita lihat di sini domain. Kita lihat X ya. X-nya yang bisa kita masukin apa aja? Oh, semua nilai X bisa kita masukin di sini. Oke, berarti domainnya adalah X, di mana X di antara
minus tak hingga sampai tak hingga X elemen bilangan real gitu ya. Nah untuk range-nya sendiri, bisa kita lihat range-nya ini ya, range-nya kita lihat sumbu Y. Nah dia dimulai dari mana? Dari atas 0 sampai tak hingga. Oleh karena itu bisalah kita buat range-nya Y, di mana Y berada di antara, karena dia dimulai dari 0 tapi tidak pernah mendekati 0, makanya sini hanya Y lebih dari 0 gitu ya, sampai positif tak hingga, di mana Y adalah elemen bilangan real, seperti itu. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, Miss punya di sini fx sama dengan 1/2 pangkat x. Coba perhatikan 1/2 pangkat x, yang artinya adalah a-nya itu siapa? A-nya itu sama dengan setengah, yang artinya basisnya berada di antara 0 dan 1. Nah, seperti yang Miss bilang pertama tadi, kalau basisnya di antara 0 dan 1, maka otomatis grafiknya adalah siapa? Grafiknya pasti monoton turun. Karena X-nya di sini positif ya. Ingat, X-nya di sini positif. Maka grafiknya akan monoton turun. Sudah? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung gambar aja. Nah, di sini Miss ambil dia juga dari sama ya, -3. Terserah kalian mau mulai dari mana, mau dari -2, mau dari -1, atau mau dari -4 sekalian pun tidak apa-apa ya. -3, -2, -1, 0, 1, 2. Oke, di sini Miss buat 3, agak mepet sedikit dia ya, Oke, masukin, karena Y bergantung pada X, masukin pada saat X-nya -3. Oh, berarti setengah pangkat -3, iya kan? Yang artinya setengah itu kan apa? 2 pangkat -1 pangkat -3, pangkat dipangkatkan jadi apa? Berkalian, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, berarti di sini 8. Berapa ini? 2 pangkat -1 pangkat -2, 4. Kemudian 2, 1, 1/2, 1/4, dan 1/8. Nah, coba lihat. Apa perbedaannya sama grafik yang pertama? Beda ya. Kalau ini dia monoton turun dari 8 ke 1/8. Yang pertama dia monoton naik dari 1/8 ke 8. Ini turun dia, itu bedanya. Nah, kita buat pasangan titik-titiknya. Oke, kita buat pasangan titik-titiknya dari, berarti X-nya pada saat X-nya -3, Y-nya 8. Pada saat X-nya -2, Y-nya 4. -1, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya setengah. X-nya 2, Y-nya 1/4. X-nya 3, Y-nya 1/8. Agak mepet sedikit ya. Oke. Nah, kita gambar di koordinat Cartesius. Karena ini Y-nya agak panjang, jadi Miss agak panjangin yang ke atasnya aja. Ya kan? Oke, kita mulai dari berapa sini? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu deh. Dan 2, 4, 6, dan 8. Agak mepet ya. Gak apa-apa deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. -1, -2, -3, -4, -5, -6, dan seterusnya. -1, -2, -3, -4, -5, -6, dan seterusnya gitu ya. Ini sebut aja di sini tandanya 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, dan seterusnya. Ini juga sama. -2, -4, dan seterusnya. Oke, kita mulai. Pada saat X-nya -3, di sini ya, X-nya -3, Y-nya 8. Nah, ini dia. Pada saat X-nya -3, Y-nya 8, ke atas terus. Ini dia. Nah, kita gambar ya. Oke, kita buat di sini warna hijau aja deh, biar kelihatan. Pada saat X-nya -2, Y-nya 4. Oke, pada saat X-nya -2, Y-nya 4, garis khusus aja. Kita buat di sini. Pada saat X-nya -1, ini dia, Y-nya berapa? Y-nya 2. Oke, di sini dia. Oke, pada saat X-nya. Oke, baik. Untuk contoh yang selanjutnya kita punya di sini. Lukiskan grafik fungsi Y sama dengan -3. 3 pangkat negatif X tambah 1 dan tentukan domain, range, dan asimptotnya gitu ya. Nah, kita mulai di sini. Nah, kita gambar dulu ya.
Jadi kita paham sebenarnya kalau nggak misalnya nggak digambar juga kelihatan sih sebenarnya, tapi kita gambar aja biar supaya lebih jelas kan gitu ya. Coba perhatikan di sini kita buat di sini X ya kan, di sini untuk Y dan di sini untuk pasangan titik koordinatnya. Nah kita di sini bisa ambil dia dari negatif 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Nah Y-nya bergantung pada siapa? Bergantung pada 3 pangkat min X, 3 pangkat negatif X tambah 1 gitu ya. Nah kita ambil X-nya minus 2, berarti 3 pangkat negatif 2, berarti 3 pangkat 2 yaitu 9 tambah 1 yaitu 10. 3 pangkat min 1, berarti 3 pangkat 1 adalah 3 tambah 1 yaitu adalah 4. Nih 3 pangkat negatif kali 0, 3 pangkat 0 adalah 1 tambah 1 yaitu 2. 3 pangkat negatif 1 sepertiga, sepertiga tambah 1 yaitu 4/3. Nah yang kedua 1/9 ya, 3 pangkat minus 2 1/9 tambah 1 yaitu 10/9 ya kan. Nah yang ketiga 3 pangkat minus 3 1/27 tambah 1 yaitu 28 ya kan, 28/27 gitu dia kan. Nah kita buat pasangan apanya, pasangan dari titik-titiknya, titik koordinatnya negatif 2,10, negatif 1,4, 0,2 yang artinya pada saat X nya 0 Y nya 2, 1,4/3, terus 2,10/9 dan 3,28/27. Nah inilah yang nantinya kita buat di dalam koordinat kartesius sini gitu ya. Nah kita mulai dari sini kita buat 0. Nah karena Y-nya yang paling besar nih aku rasa dia 10 ya kan, kita buat kecil-kecil aja ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku dari 2, 4, 6, terus 8 dan kemudian 10 gitu ya. Di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Oke dia. Nah, itu dia minus 4, minus 6. Minus 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kemudian negatif 5, negatif 6 dan seterusnya kan gitu ya dia. 2468 dan seterusnya. Oke, kita mulai nih. Pada saat X-nya minus 2 ya, pada saat X-nya minus 2 Y-nya itu berapa? Y-nya 10. Pada saat X-nya minus 2 Y-nya 10. Nah kita buat di seperti ini. Oke, garisnya putus-putus aja boleh. Nah oke, di sini ya. Pada saat X-nya minus 1 Y-nya 4. Pada saat X-nya minus 1 Y-nya 4. Nah di sini dia kira-kira. Oke. Nah, kemudian pada saat X-nya 0, pada saat X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 2. Nah, di sini dia. Pada saat X-nya 1, Y-nya adalah 4/3. 4/3 berarti sekitar 1,33. Berarti aku letakin dia di sini ya. Di atas 1 lebih sedikit. Nah, ini dia. Terus, pada saat X-nya 2, Y-nya 10/9. 10/9 itu kayak 1,1 ya. Berarti di bawah dari ini tadi, tapi di atas 1 juga tetap. Nah, di sini aku buat. Pada saat X-nya 3, 28/27, sekitar 1 juga ya. Sekitar 1 tapi tidak pernah mendekati 1 gitu dia. Sorry aku buat satunya di bawah aja, tapi kelihatan dia. Itu dia. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita buat, kita pasangkan terus, grafiknya bakalan gimana? Nah grafiknya pasti bakalan monoton. Iya, pasti bakalan monoton turun. Iya, grafiknya pasti bakalan monoton turun. Kenapa? Coba lihat di sini. Pada saat X-nya 2, Y-nya 10, terus dia 28/7. Berarti grafik dari Y sama dengan 3 pangkat min X tambah 1 itu adalah grafik yang monoton turun. Nah, gitu dia ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau misalnya kita buat X-nya 4, 5 sampai positif tak hingga,
Y-nya pasti dia akan mendekati 1, tapi tidak pernah melewati siapa? Melewati X sama Y sama dengan 1, gitu dia. Jadi kalau misalnya gambar, ini Y sama dengan 1-nya, inilah garis Y sama dengan 1. Nah, dia terus mendekati siapa? Ini, terus mendekati garis ini Y sama dengan 1. Inilah yang dikatakan asintot. Berarti asintot dari siapa? Asintot dari fungsi Y sama dengan 3 pangkat min X tambah 1 adalah siapa? Asintotnya Y sama dengan 1, gitu dia kan. Nah, kelihatan dia. Nah, garis yang didekati oleh kurva yaitu siapa? Y sama dengan 1, gitu dia. Bisa dipahami? Secara teknisnya dari sini juga bisa kita lihat dari grafiknya. Y 3 pangkat min 3 pangkat min X tambah 1. Kita bisa lihat asimptotnya dari mana? Dari sini dia. Jika X-nya semakin besar, nih, jika X-nya semakin besar berarti nanti negatifnya semakin tinggi. Nah, kalau misalnya kita ambil X-nya sama dengan 5, otomatis ya, jadi Y sama dengan 3 pangkat minus 5 tambah 1. Pasti bakalan apa? Mendekati apa? Pasti bakal mendekati 1 juga, tapi tidak pernah sama dengan 1, gitu dia kan. Nah, semakin besar dia, ini dia pasti bakal mendekati 1, tapi tidak pernah menyentuh siapa? 1, gitu dia kan. Berarti di sini ininya pasti berapa? 1/3 pangkat 5 pasti akan mendekati 0. Kalau misalnya kita mencari asintot, ibaratkan aja di sini eksponensialnya. Mana eksponensialnya? Ini dia eksponensialnya 3 pangkat min X. Pastilah dia siapa? Pastilah dia mendekati 0, gitu. Kalau ini mendekati 0 berarti kita ibaratkan dia 0, Y sama dengan 1, berarti asimptotnya adalah Y sama dengan 1, gitu dia kan. Sudah. Nah, setelah itu apa yang perlu kita cari? Oh, kita perlu mencari domainnya. Nah, domainnya gimana, Miss? Nah, domainnya bisa kita lihat di sini. Domainnya apa aja yang bisa kita ambil? Oh, kita bisa ambil apa aja dari X, gitu kan. Tidak ada halangan. Berarti X, di mana X di antara minus tak hingga sampai tak hingga, X elemen bilangan real. Nah, yang berbeda apanya di sini? Oke, yang berbeda adalah range-nya. Coba perhatikan range-nya. Range-nya, sembunyinya dimulai dari mana? Oh, dimulai dari atas 1, tapi tidak pernah mendekati 1. Makanya range-nya adalah Y di antara 1 sampai positif tak hingga, di mana Y adalah elemen bilangan real. Nah, bisa dipahami bahwa grafik inilah grafik monoton turun, asimptotnya Y sama dengan 1 karena apa? Kurva mendekati Y sama dengan 1. Domainnya semua X elemen real, sedangkan range-nya adalah Y di antara 1 sampai positif tak hingga. Nah, kelihatan kan? Tidak pernah mendekati 1, tapi selalu di atas 1. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat.